Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Edwin Fatriansyah dengan NIM 232120010 dari pendidik jurusan atau program studi pendidikan bahasa Inggris semester 6 kelas A. Baik, hari ini saya akan mempresentasikan rancangan asesmen untuk ujian akhir semester mata kuliah Language Assessment and Evaluation. Presentasi ini akan membedah penyelarasan antara elemen pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan 3 bentuk asesmen, yaitu assessment for learning, assessment as learning, and assessment of learning, atau yang biasa kita singkat dengan AFL, AAL, dan AOL. Baik, selanjutnya adapun elemen dan capaian pembelajarannya. Nah, rancangan asesmen ini berfokus pada elemen membaca, memeriksa. Dan capaian pembelajaran atau CP ditargetkan untuk peserta didik pada akhir fase E. Di sini terdapat beberapa kompetensi inti yang dinilai. Di antaranya ada 4. Yang pertama, kemampuan membaca dan merespon berbagai jenis teks, baik cetak, digital, visual, multimodal, maupun interaktif. Lalu yang kedua, kemampuan mengevaluasi detail spesifik dan memahami inti teks untuk mendapatkan informasi. Lalu yang ketiga, pemahaman terdapat ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot. Lalu yang keempat terakhir itu keterampilan mengidentifikasi tujuan penulis dan melakukan inferensi sederhana untuk menggali informasi tersirat. Baik, berdasarkan keempat CP tersebut, teman-teman semuanya, tujuan pembelajaran atau TP secara spesifik menuntut peserta didik untuk mampu mencari detail spesifik dengan akurat, mengevaluasi gagasan utama, serta melakukan inferensi. Lanjut aja, kita langsung ke assessment for learning atau yang biasa kita singkat AFL. Di situ terdapat cuplikan teks ya teman-teman semuanya, yaitu dengan judul Electronic Waste. Nah, bagian pertama adalah Assessment for Learning atau AFL yang berfokus pada umpan balik formatif dari guru. Asesmen ini menggunakan teks berjudul Electronic Waste atau bisa disingkat dengan E-Waste and the Silent Threat. Instrumen soal dirancang dalam 4 bagian untuk mengukur tingkat kognitif yang berbeda. Nah, di situ ada beberapa part, ada part A sampai part D. Yang part A dan B itu menguji kemampuan menemukan detail spesifik dan eksplisit melalui soal benar atau salah dan isian singkat. Nah, contohnya memverifikasi volume e-waste global yang mencapai 53,6 juta ton metrik pada tahun 2020. Nah, di part C berbentuk pilihan ganda untuk menentukan ide pokok teks dan hubungan antar kalimat, seperti mengidentifikasi isu sentral terkait kerusakan lingkungan akibat teknologi. Lalu di part D itu mengevaluasi tujuan penulis dan kemampuan inferensi. Contohnya, menyimpulkan bahwa saat ini prosedur daur ulang e-waste global masih sangat buruk dan kurang pengawasan. Penilaian menggunakan rubrik dengan kriteria utama, yaitu pengambilan detail,
sintesis ide pokok, dan juga logika inferensi. Baik, kita lanjut ke assessment as learning, atau biasa kita singkat ya teman-teman semuanya dengan AAL. Nah, ini menekankan bahwa ini adalah assessment yang berpusat pada siswa, atau bahasa Inggrisnya itu student centered. Bagian kedua adalah assessment as learning atau AAL. Fokus utamanya adalah melatih metakognisi peserta didik melalui pemetaan teks dan refleksi diri. Nah, terdapat ada 3 instruksi. Yang pertama adalah melakukan pemetaan teks secara mandiri dengan mengidentifikasi ide utama, 3 detail faktual, tujuan penulis, dan informasi tersirat. Ada 3 detail ya, faktual, tujuan penulis, dan juga informasi tersirat. Itu dimetakan teksnya secara mandiri. Lalu instruksi yang kedua, mengisi jurnal refleksi diri untuk mengukur tingkat pemahaman mereka terhadap indikator pembelajaran, mulai dari level sangat paham hingga masih bingung. Jadi ada level yang sangat paham sampai masih bingung. Lalu instruksi yang ketiga, merumuskan rencana tindak lanjut untuk mengatasi kesulitan membaca secara spesifik. Baik, di rubrik AAL ini teman-teman semuanya menilai tingkat regulasi dari peserta didik berdasarkan cara mereka melakukan anotasi teks, strategi pemecahan masalah, atau seperti mengidentifikasi celah pemahaman dan kedalaman refleksi. Baik, kita lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu assessment of learning atau AOL. Nah, di sini ada contoh pembagian soal lots, mods, dan HOTS. Cara gampangnya itu adalah lots itu yang mudah, mods itu yang medium atau yang sedang, yang enggak mudah, yang enggak sulit, dan yang HOTS itu yang membutuhkan critical thinking, bukan sulit ya, tapi membutuhkan tingkat berpikir yang kritis gitu. Baik, di bagian terakhir adalah assessment of learning atau biasa kita singkat dengan AOL, yang difungsikan sebagai evaluasi akhir atau post-test. Teks referensi yang digunakan berjudul The Illusion of Multitasking in the Digital Age. Nah, ini soal dirancang secara berjenjang ya, mulai dari lots, mods, dan HOTS yang sudah saya jelaskan tadi. Apa itu lots, mods, dan HOTS? Teman-teman bisa mencari singkatannya di Google. Nah, pertama, soal dirancang secara berjenjang tentang lots atau mengingat dan memahami ya. Yaitu menguji pemahaman definisi seperti terminologi task switching. Lalu rancangan yang kedua ada di mods, menerapkan dan juga menganalisis, itu menguji gagasan utama bahwa multitasking menurunkan produktivitas serta menganalisis hubungan sebab akibat antara task switching dan potensi kesalahan. Lalu yang terakhir, rancangan terakhir yaitu HOTS, mengevaluasi dan mencipta atau inferensi. Nah, itu meminta peserta didik mengevaluasi kebijakan perusahaan berdasarkan premis teks serta merumuskan solusi alternatif seperti penerapan metode deep work secara berurutan. Nah, rubrik evaluasi AOL ini menggunakan dimensi penilaian komprehensif mulai dari keakuratan pemahaman hingga kedalaman evaluasi kritis. Nah, lalu kita lanjut ke
kesimpulannya. Nah, secara keseluruhan, rancangan asesmen ini telah terstruktur secara komprehensif. Nah ya teman-teman semuanya, penggunaan AFL memberikan diagnosis awal, AAL melatih kemandirian analitis peserta didik, dan AOL mengevaluasi kompetensi akhir dari LODS hingga HODS. Jadi paham semuanya teman-teman semuanya. Ketika instrumen ini selaras dengan capaian pembelajaran, fase E untuk mencetak peserta didik yang kritis dalam merespon berbagai jenis teks. Baik, selamat mengerjakan semuanya. Semoga bisa dimudahkan dan juga dilancarkan semuanya. Oke, baik, mungkin cukup ya dari saya. Sekian, terima kasih semuanya atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.